Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Saya percaya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh bertemu kembali dalam acara Good News. Urapi hamba-Mu yang membawa renungan dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan membagikan dengan satu topik, semangat yang menyala. Seorang pengusaha restoran yang sukses berkata begini, kalau kita mau berhasil dalam bisnis restoran, salah satu yang harus kita perhatikan, kita harus mempunyai kompor yang besar dan apinya harus besar. Kenapa? Karena kalau kita masak, contohnya masak ikan gurami yang 1 kilo, 5 menit jadi crispy, langganan dipuaskan. Masak steak 5 menit, cepat. Kue tiaw goreng, bakmi goreng, capcay goreng, fuyung hai, cepat. Langganan dipuaskan. Dipastikan langganan akan datang kembali makan di restoran tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kompor apinya kecil. Kita masak ikan gurami 1 kilo setengah jam. Masak steak setengah jam. Langganan kecewa. Kenapa? Sudah lapar, kelamaan, marah-marah. Dan saya pastikan bahwa langganan tidak akan datang lagi ke restoran tersebut. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau berhasil di bisnis restoran, kompor apinya harus besar. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita mau sukses atau berhasil, semangat kita harus besar. Sama seperti api kompor yang menyala-nyala. Saya ibaratkan semangat itu seperti bahan bakar sebuah mobil. Kalau mobil nggak ada bahan bakar akan mogok, tidak bisa berjalan. Demikian juga hidup kita. Kalau nggak ada semangat, kita nggak bisa move on. Hidup kita akan stagnan, berhenti. Betapa pentingnya semangat. Semangat membuat hidup kita semakin maju. Saya percaya kalau ada semangat, hidup kita akan berhasil. Amin. Kita akan membacakan malam hari ini di kitab Amsal 18 ayat 14. Bunyinya begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jelas ayat ini berkata, kalau kita semangat, kita bisa menanggung penderitaan. Apapun penderitaan kita akan kuat. Kenapa? Karena ada semangat. Tetapi di sini katakan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau semangat kita udah patah, nggak ada semangat lagi, kita akan depresi, stres. Apalagi di tengah pandemi ini, masalah semakin banyak. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pendidikan anak membuat kita stres. Bahkan ada yang udah tidak kuat lagi. Dan akan ada yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlalu berat tekanannya. Hati-hati Bapak Ibu kalau semangat kita udah mulai patah. Maka itu milikilah semangat yang menyala malam hari ini. Malam hari ini saya membagikan ada 3 langkah kita supaya hidup kita tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini langkah yang pertama, jaga hubungan intim dengan Tuhan. Kita akan baca di kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ayat ini mengatakan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita akan mendapat semangat yang baru. Dikatakan seperti apa? Seekor burung Raja Wali. Di sini dikatakan kalau kita berlari tidak menjadi lesu. Kita berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, Tuhan mau menjadikan kita seperti seekor burung Raja Wali. Kita nyanyikan, yang sering kita nyanyikan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan mau kita menjadi burung Raja Wali. Kenapa? Karena hanya burung Raja Wali yang berani menghadap badai. Burung-burung yang lain Bapak Ibu ketika ada badai ngumpat sembunyi. Tapi hanya burung Raja Wali ketika ada badai dia akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Termasuk di tengah badai COVID ini. Saya percaya Tuhan mau kita jadi seekor burung Raja Wali. Untuk menghadapi badai apapun dalam kehidupan ini. Lewat apa? Lewat kita membaca Alkitab. Bacalah Alkitab setiap hari. Karena Alkitab merupakan makanan rohani kita. Baca terus. Lewat apa lagi? Lewat doa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Curhat sama Tuhan. Terus lewat apa lagi? Pujian dan penyembahan. Banyaklah memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun. Di WC. Di tempat tidur.
di mobil, di toko, dimanapun. Banyaklah kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, ada kekuatan yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu, saya percaya kalau kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan semangat yang baru. Seperti seekor burung Raja Wali yang kita akan siap menghadapi badai apapun dalam kehidupan ini. Yang kedua, jaga perkataan kita. Kita akan baca di Amsal 18 ayat 21. Di sini dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemainya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan kata-kata kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita katakan suatu hari kita akan mengalaminya. Kalau kita berkata-kata yang negatif kita akan mengalaminya. Jadi ayat ini mengingatkan kita, berkatalah yang positif. Berkatalah yang semangat. Jangan berkata, aku bangkrut, aku sakit, aku lemah. Kita rubah kata-kata kita. Mari kita katakan yang positif. Saya diberkati, tokoku diberkati, keluargaku diberkati. Mari kita berkata-kata tentang firman Tuhan. Katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Dia kota bentengku, tempat aku mengadu. Mari kita katakan firman Tuhan. Saya percaya ketika berkata yang positif, kita berkata firman Tuhan, ada kekuatan yang menyertai kita. Kita belajar dari kegagalan bangsa Israel dan 10 pengintai. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, semuanya mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka berkata mereka seperti belalang. Jadilah seperti kata-kata mereka, mereka mati di padang gurun semua. Hanya Kaleb dan Yosua, mereka berdua yang masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua berkata yang positif. Dia katakan, Tuhan saya lebih besar dari raksasa. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Sekali lagi, hati-hati dengan kata-kata kita. Karena apa yang kita katakan, suatu hari kita akan mengalami. Mari katakanlah hal-hal yang semangat dalam hidup ini. Yang ketiga, jaga pergaulan. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, ayat ini mengingatkan kita dengan siapa kita bergaul. Kalau kita lagi gak semangat, bergaullah kepada teman-teman yang semangat. Carilah orang-orang yang semangat. Jangan ketemu orang-orang yang pesimis, yang suka gosip. Jangan Bapak Ibu. Mari, kalau kita harus cari teman-teman yang semangat hidupnya. Kalau kita pembisnis, kita harus cari pengusaha-pengusaha yang semangat dalam hidupnya. Yang selalu optimis. Saya percaya kita akan tertular semangatnya. Jangan kita ketemu orang-orang yang selalu pesimis dalam hidupnya. Kita juga akan tertular pesimis dalam hidup ini. Sekali lagi, hati-hati dalam kita bergaul. Amin. Mari kita cari orang-orang yang semangat dalam hidup ini. Bergaul dengan mereka, kita akan tertular semangatnya. Siapa yang gak kenal dengan namanya Jack Ma? Jack Ma adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia termasuk salah satu orang terkaya di China, di Tiongkok Bapak Ibu. Kenapa? Jack Ma terlahir dengan seorang yang miskin. Keluarganya miskin, tapi Jack Ma tidak menyerah dalam hidupnya. Dia coba bisnis, usaha. Berapa kali dia gagal dalam bisnis. Dia pantang menyerah. Maju tak gentar, gentar tak maju. Terus dia semangat dalam hidupnya. Terakhir dia membuka yang namanya bisnis e-commerce atau yang kita kenal dengan Alibaba. Banyak teman-temannya menertawakan dia. Berkata, enggak mungkin Jack Ma berhasil. Ternyata dia semangat, pantang menyerah. Lewat perusahaan Alibaba ini, dia membawa namanya menjadi orang sukses. Menjadi satu orang terkaya di Tiongkok Bapak Ibu. Saya percaya kalau Jack Ma bisa berhasil dalam hidupnya. Kita sebagai anak Tuhan pasti bisa. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Akan memampukan kita, memotivasi kita untuk semangat dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, milikilah semangat yang menyala-nyala. Seperti api kompor. Saya percaya kalau hidup ini kita semangat, apapun masalah kita, apapun penderitaan kita, kita akan sanggup menanggungnya. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami diingatkan hidup ini harus tetap semangat. Seperti api kompor yang menyala-nyala Tuhan. Kami harus semangat. Kami diingatkan untuk menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Untuk jaga kata-kata kami, untuk jaga pergaulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang didengarkan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.